Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Sri Melati dengan NIM 20240710041. Di sini saya akan mempresentasikan hasil belajar saya ataupun tugas saya di dalam mata kuliah Metode Penelitian Kuantitatif dengan judul Pengaruh Algoritma Media Sosial dalam Membentuk Opini Publik. Adapun untuk latar belakangnya, perkembangan teknologi digital, khususnya media sosial, telah mengubah cara masyarakat mengakses informasi dan membentuk opini publik. Media sosial seperti Facebook, X, ataupun Instagram, TikTok, dan YouTube menyediakan konten yang dipersonalisasi melalui algoritma yang kompleks berdasarkan data perilaku penggunanya. Contohnya apa? Contohnya filter bubble dan echo chamber. Algoritma ini tidak hanya menyediakan konten yang relevan, tetapi juga dapat mempersempit paparan terhadap perspektif yang berbeda, sehingga memengaruhi opini publik secara sistematik. Menurut Ahmad, penelitian ini dilakukan pada tahun 2025. Nah, algoritma media sosial berfungsi sebagai penjaga gerbang ataupun informasi yang memilih dan menyaring konten berdasarkan prioritas keterlibatan pengguna seperti like, share, dan durasi tontonan. Menurut Fajarini, penelitian ini dilakukan pada tahun 2025. Penelitian empiris juga menunjukkan bahwa media sosial dapat memperkuat polarisasi opini publik karena paparan informasi yang homogen akan memperkuat bias kognitif termasuk confirmation bias, yaitu kecenderungan mencari dan mempercayai informasi yang sesuai dengan keyakinan yang sebelumnya. Nah, dengan demikian, perlu dilakukan penelitian untuk mengevaluasi sejauh mana algoritma media sosial memengaruhi pembentukan opini publik khususnya dalam konten dan konteks sosial, budaya, dan politik. Nah, untuk rumusan masalahnya, di sini saya memiliki 2 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana mekanisme algoritma media sosial dalam menyelesaikan dan menyajikan konten kepada pengguna. Yang kedua adalah sejauh mana algoritma media sosial berpengaruh terhadap pembentukan opini publik terhadap isu sosial, budaya, dan politik. Kemudian untuk tujuan penelitian ini saya memiliki 2 tujuan. Yang pertama, mendeskripsikan mekanisme kerja algoritma media sosial dalam penyajian konten. Yang kedua adalah menganalisis pengaruh algoritma media sosial terhadap pembentukan opini publik. Nah, untuk manfaatnya itu ada 2 juga. Yang pertama itu manfaat secara teoritis, yaitu untuk memberikan kontribusi empiris terhadap kajian hubungan algoritma media sosial dan pembentukan opini publik. Dan kemudian untuk manfaat praktisnya, yakni memberikan wawasan kepada masyarakat tentang efek algoritma terhadap pembentukan opini publik yang berguna untuk literasi digital. Nah, untuk sebelumnya itu ada penelitian terdahulu. Yang pertama itu dari Ahmad, yaitu yang dilakukan pada tahun 2025. Kemudian Fajarini, yang ketiga adalah Mulia Armanda, kemudian yang keempat Tasente, yang kelima Sunstein, kemudian yang keenam Beksi, yang ketujuh Bariser, kemudian yang ke-8 Penyokuk, dan yang ke-9 Gas, yang 10 Baropok. Nah, untuk konsep algoritma media sosial adalah sistem rekomendasi yang menemukan konten apa yang akan dilihat pengguna berdasarkan perilaku digital mereka, seperti riwayat klik dan interaksi mereka. Kemudian fungsi algoritma
termasuk menyaring konten, rekomendasi konten, dan mengoptimalkan engagement pengguna. Nah, adapun filter bubble dan filter echo chamber. Nah, ini adalah kondisi ketika pengguna hanya melihat konten yang sesuai preferensinya dan jarang melihat perspektif lain. Nah, echo chamber adalah ruang digital di mana pandangan yang sama terus diperuntukkan dan diperkuat, membatasi paparan pada perspektif yang berbeda. Nah, kedua fenomena ini secara empiris terkait dengan terbatasnya paparan informasi baru yang berpotensi memengaruhi cara pengguna memahami isu sosial dan politik. Nah, adapun opini publiknya, yakni opini publik adalah kumpulan pandangan atau sikap masyarakat terhadap isu tertentu. Media sosial telah menjadi medan utama pembentukan opini publik melalui penyebaran aspek-aspek variabel. Kemudian untuk aspek-aspek variabel yang pertama yakni aspek algoritma media sosial. Nah, kemudian yang kedua aspek opini publik, dan untuk faktor-faktor yang memengaruhi penelitian, faktor-faktor yang memengaruhi hubungan algoritma media sosial dan opini publik antara lain yang pertama interaksi pengguna media sosial, yang kedua tingkat literasi digital pengguna, kemudian yang ketiga kepercayaan terhadap sumber informasi, yang keempat adalah paparan konten yang berulang, kemudian yang kelima interaksi sosial di ruang digital. Nah, hubungan antar variabel untuk algoritma media sosial berperan dalam menentukan jenis dan frekuensi informasi yang diterima oleh pengguna. Nah, kemudian terkait teori di sini saya mengambil teori yang pertama itu algorithmic target keeping, algoritma yang menyaring konten secara otomatis. Kemudian yang kedua adalah selective exposure, individu cenderung mencari informasi yang sesuai dengan keyakinannya. Kemudian yang ketiga adalah pola. Yang keempat adalah spiral of silence. Individu mengikuti opini mayoritas yang terlihat online. Nah, untuk algoritmanya itu rumusnya seperti ini. Yang pertama adalah algoritma media sosial, kemudian paparan informasi terpersonalisasi, kemudian filter bubble dan echo chamber, dan yang terakhir adalah pembentukan opini publik. Nah, alur tersebut ini menjelaskan bahwa algoritma sebagai variabel independen yang memengaruhi paparan konten yang kemudian berdampak pada opini publik sebagai variabel dependen. Nah, kemudian untuk hipotesis penelitian yang pertama adalah algoritma media sosial berpengaruh signifikan terhadap pembentukan opini publik. Kemudian yang kedua adalah algoritma media sosial tidak berpengaruh signifikan terhadap pembentukan opini publik. Nah, ini di sini hipotesisnya ada dua. Yang pertama yakni dia yang setuju dengan pengaruh signifikan terhadap opini publik, dan yang kedua adalah tidak terlalu signifikan terhadap terbentuknya opini publik. Nah, untuk pendekatan penelitiannya saya di sini menggunakan metode kuantitatif. Nah, untuk variabelnya X sebagai algoritma media sosial, kemudian V untuk opini publik. Nah, kemudian dan untuk metode pengumpulannya saya menggunakan metode kuesioner. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.